masa depan anak itu cerah atau tidak, itu bergantung dari baktinya kepada ibunya. Saya juga heran, kok anak kok ngejak debat ibunya. Sing mulangi ngomong itu biyen ibune loh. Jangan lupa subscribe ya guys, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal baik yang kita kerjakan diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan keteladanan yang baik kepada kita. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, sebelum melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, mohon bantuan Al-Fatihah, mohon keikhlasan hati kita untuk membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama kita khususkan untuk almarhumah al-maghfur lahu Bapak Yeri Antono yang wafat sudah 1 minggu yang lalu. Mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilaf salahnya semoga diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah, dan tetap diberikan ketetapan iman Islam. Ala hadziniyah khususan ila ruhi almarhum Pak Yeri Antono. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua khusus untuk saudara-saudara kita jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk beliau Bapak Haji Ahmad Susilo yang saat ini beliau masih dalam kondisi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali, bisa memakmurkan Masjid Al-Muhajirin ini. Khususan untuk Bapak Haji Ahmad Susilo, semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin masih di dalam bab mujahadah. Hadis nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik, rawahul Bukhari. Surga itu lebih dekat kepada salah satu di antara kalian. Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari tali sandalnya. Jadi surga itu dekat sekali dengan diri kita.
bahkan lebih dekat daripada tali sandal kita. Demikian pula dengan neraka. Neraka juga demikian, sangat dekat dengan diri kita, bahkan lebih dekat daripada tali sandal kita. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Para jamaah rahimakumullah, hadis-hadis yang seperti ini memerlukan penjelasan dan pemahaman yang tepat, sehingga kita tidak bisa memahami secara teks apa adanya. Sama seperti hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, kalau dicari di bawah telapak kaki ibu ya tidak ada apa-apanya. Ya, yang ada ya mungkin kakinya ibu-ibu itu ya rangen itu karena melayani suami, karena melayani anak-anak, sampai nyuci, sampai belanja, jalan, tidak menghiraukan kondisi fisiknya sendiri. Makanya Iwan Fals itu bikin lagu judulnya Ibu itu betapa anak tidak bisa membalas kebaikan ibu, karena ibu itu perjalanan hidupnya ya untuk anak-anak, sementara anak-anak perjalanan hidupnya belum tentu untuk ibu-ibu, ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu, itu dijelaskan oleh para ulama bahwa kebahagiaan anak, ya, masa depan anak itu cerah atau tidak, itu bergantung dari baktinya kepada ibunya. Itu yang dimaksud dengan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi makanya kiai-kiai sekalipun itu yang dibanggakan ya ibunya. Ibunya yang dibanggakan. Bapaknya jarang disebut. Meskipun justru dalam prakteknya bapaknya itu yang sering kali disebut. Contoh, anak pinter, ranking 1, bintang kelas, naik panggung. Itu yang disebut bukan nama ibunya. Anak sopo ya iku. Nah itu. Kalau sudah anak sopo itu bapaknya yang kena. Ibunya yang tidak dapat nama sama sekali. Padahal perjuangan ibu itu seperti itu, di balik layar itu seperti itu, ya. Bapak justru malah tidak banyak, karena memang bapak fokus kepada mencari nafkah, memberi nafkah kepada keluarga itu. Jadi kebahagiaan seorang anak, masa depan anak itu baik atau tidak itu bergantung dari baktinya kepada ibu, dan bagaimana doa ibu itu selalu menyertainya, ya. Karena itu para jamaah rahimakumullah, ada banyak cerita, dan cerita itu bukan cerita dongeng, ya. Memang ada di masa Nabi Sulaiman itu terjadi, ya. Kemudian di masa Rasulullah itu yang paling terkenal diantaranya ya Uwais Al-Qarni itu, ya. Uwais Al-Qarni itu karena baktinya kepada ibunya, dia mendapatkan keramat dari Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh penduduk langit, bukan penduduk bumi. Sehingga pada saat meninggal dunia itu, orang-orang itu heran, yang menyolati Uwais Al-Qarni itu kok banyak sekali. Lebih banyak daripada tetangganya, lebih banyak dari jumlah orang-orang pada waktu itu. Yang ikut mengantar ke kuburannya itu juga banyak sekali, lebih banyak daripada tetangganya, daripada orang-orang saat itu. Itu ternyata yang hadir ikut nyolati, yang hadir ikut mengantar jenazahnya, itu malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Uwais Al-Qarni itu tidak begitu dikenal di bumi, tetapi dikenal di langit. Ya, salah satunya karena baktinya kepada ibunya itu, ya. Bahkan ibunya itu digendong dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Digendong dengan punggungnya, bukan digendong ditumpakne unta atau sapi, itu bukan, digendong pakai punggungnya sendiri. Dan keinginannya yang sangat besar untuk bertemu dengan Rasulullah waktu itu,
meskipun sudah mendapatkan lampu hijau, izin dari ibunya di Yaman untuk menemui Rasulullah karena sangat kangen dengan Rasulullah, sangat rindu dengan Rasulullah. Jadi kalau ditanya orang, kamu apa enggak ingin bertemu dengan Rasulullah di Madinah? Kepingin sekali, rindu sekali. Tapi saya masih punya ibu, saya masih ada ibu. Jadi dia lebih berat dengan ibunya, tapi begitu ibunya memberi lampu hijau, mengizinkan beliau untuk menemui Rasulullah, berangkat beliau. Tapi saat di Madinah tidak ketemu dengan Rasulullah. Makanya Uwais Al-Qarni ini seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, beliau ini tidak termasuk min ashabi Rasulillah, tidak termasuk sahabat Nabi. Karena pengertian sahabat itu orang yang pernah berjumpa, bertemu dengan Nabi dan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Sementara dia ini beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Maka Uwais Al-Qarni ini di dalam kajian tentang generasi perawi hadis itu beliau termasuk disebut dengan istilah mukhadram. Ya. Mukhadram itu orang yang hidupnya itu semasa dengan Rasulullah, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi dia beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu Uwais Al-Qarni. Mengapa kok tidak bertemu, tidak berjumpa? Kalau saya panjenengan gitu, wis ado-ado sudah jauh-jauh. Ya, Yaman ke Madinah itu masih sangat jauh sekali. Apalagi Indonesia ke Madinah, lebih jauh lagi. Seandainya saya panjenengan gitu bepergian jauh, kemudian kita tidak bertemu dengan orang yang ingin kita temui itu, pasti kita menunggu. Tapi Uwais ini, dia tidak mau menunggu. Mengapa? Kalau saya menunggu Rasulullah sampai datang di rumahnya, bagaimana dengan ibu saya? Jadi yang ada di pikirannya itu cuman ibunya. Dan Uwais Al-Qarni ini sempat ditemui oleh Ibu Aisyah, ya. Kalau saya tidak salah ditemui oleh Ibu Aisyah. Lalu Uwais Al-Qarni hanya titip salam kepada Rasulullah melalui Ibu Aisyah. Tapi anehnya, sebelum itu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, Umar, Ali, kalau nanti satu saat kamu berjumpa dengan orang namanya Uwais Al-Qarni, dia dari Yaman, maka mintalah kepadanya untuk didoakan kebaikan dan keberkahan. Loh, ini sampai heran ini Umar dan Ali itu, ini Uwais ini siapa ini? Kok kita ini sahabat ini malah dikongkon jaluk dongo, itu siapa? Dan ternyata betul akhirnya saat Umar itu menjadi khalifah, itu beliau sempat bertemu dengan Uwais Al-Qarni dan minta didoakan. Dan ini potongan orangnya itu ndak dayani, istilahnya itu. Ndak dayani itu bukan orang yang kelihatan pakaiannya bagus, tapi dia ini malah waktu itu menyertai kafilah dagang dari Yaman ke Madinah itu sebagai penggembala penggembala kambingnya. Sebagai penggembala kambingnya. Ya, jadi sebagai buruh lah gampangannya. Tapi sahabat Umar minta kepada Uwais untuk didoakan. Yang lain juga kaget. Ini siapa Uwais ini? Jadi tetangganya itu juga tidak ngerti kalau di situ itu ada orang keramat, itu tidak ngerti. Ya, jadi makanya kadang Allah itu ngirimkan wali, yang wali itu kadang tidak begitu dikenal. Ya, jadi dia nyingit, ya, bergaul biasa sehari-hari, tidak menampakkan kalau dia ini seorang yang wali, tetapi dia justru adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi para jamaah itu bukan dongeng, ya, tapi itu cerita yang bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya, ya, karena bakti anak kepada orang tua. Nah, ini menurut para ulama itu begitu memahami hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu masa depan anak, bahagia dan tidaknya anak itu bergantung dari baktinya kepada
ibunya. Makanya sak pinter-pintere anak itu ngapunten nggak boleh nek dikandani wong tua wedok khususnya itu terus bantah, itu ngejak debat itu nggak boleh. Saya juga heran kok anak kok ngejak debat ibunya. Sing mulangi ngomong iku biyen ibune lho. Saiki ibune dijak debat, mbok masih pinter sundul langit itu ngapunten ya. Sing yang ngajari dia bisa berkata, bisa berbicara itu ibu. Kok sekarang diajak debat? Ya, ndak ada ibu yang terus ngeladeni, ayo kamu ngejak debat, silahkan, ayo. Ndak mungkin ibu ngeladeni anaknya, karena ndak ada gunanya, ndak ada manfaatnya. Ya apa menang kalah, awakmu tetap anakku. Itu ibu itu begitu. Tapi kalau anak muncul egonya lagi tinggi itu kadang ya ternyata ibu saya ndak tapi pinter, ndak tapi padahal yang pinter kan dia itu ibunya. Jadi dia ndak nyadari sampai di situ ya. Ini sudah isya nggih para jamaah. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Akan datang masih ngaji nggih. Kan Idul Adhanya masih tanggal 20 nggih, hari Selasa. Insya Allah minggunya masih ngaji. Baik para jamaah, demikian semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.